Hai guys, welcome back to my channel. Buat yang baru gabung di channel aku, kenalin, nama aku Putri Wartawati. Aku salah satu praktisi seni tari di Indonesia. Mungkin belum banyak karya yang teman-teman lihat. Bisa langsung oprek-oprek aja atau ketik aja nama aku Putri Wartawati. Ada beberapa video tari yang aku buat sama suamiku di channel aku. Aku tuh anaknya random banget, nggak mesti harus membicarakan soal kesenian. Ada beberapa video juga sebelum-sebelumnya soal tarot dan lain sebagainya. Aku emang random, suka banget kayak gitu. Tapi untuk kali ini, di video kali ini, karena banyaknya request dari how to say students atau murid ya, aku nggak biasa sih bilang aku punya murid kayak gitu. Maksudnya ada beberapa mahasiswa yang memang ikut kelas tari aku di kediamanku, yaitu Arimbi Dance Class, yang memang menarinya sangat bagus-bagus sekali, tapi untuk teorinya masih minim pengetahuannya. Memang nggak bisa dipungkiri ya, kalau di dunia tari itu banyak beberapa orang yang istilahnya belum begitu dekat dengan teori-teori tari yang ada, tapi secara praktek sangat mumpuni. Nah, di daerahku sendiri, yaitu di Serang, Provinsi Banten, banyak banget penari-penari yang sangat bagus dalam kepenariannya, tapi secara teori juga masih banyak yang harus digali lagi, kemudian didiskusikan lagi denganku. Nah, terakhir aku ngobrol-ngobrol nih sama anak-anak kelasku nih, Arimbi Dance Class. Tertarik banget sama perbincangan soal genre-genre atau jenis-jenis tari yang ada di dunia, khususnya di Indonesia. Sebenarnya kan kalau ngomongin jenis tarian di Indonesia itu kompleks banget ya, ada banyak. Ada tari klasik, tari kerakyatan, kemudian tari kreasi baru, sampai ada tari kontemporer. Nah, video kali ini aku nggak akan ngebahas semuanya karena terlalu berat, terlalu panjang, dan itu bisa 3 SKS gitu, banyak banget. Jadi aku bakal cerita simple aja sejauh pengalaman dan pengetahuan yang aku pelajari selama ini. Kebetulan aku adalah alumni dari Universitas Negeri Yogyakarta, jurusan Pendidikan Seni Tari. Semoga nanti informasi yang aku berikan ke teman-teman juga bisa menjadi acuan dan referensi untuk pengetahuan yang baru. Nah, nanti di description boxnya itu juga aku akan kasih dari mana sih referensiku gitu. Misalnya kalaupun dalam bentuk lisan, aku akan mencantumkan siapa nama dosen yang menjadi acuanku. Kemudian ada bukunya kah, atau dari Google tuh di mana sih yang kira-kira bisa dipertanggungjawabkan dengan benar gitu guys. Oke, sebelum kita masuk ke materinya tari klasik ya, hari ini aku bakal ngupas sedikit soal tari klasik gitu. Aku nggak bisa ngupas tuntas karena pasti panjang banget. Dan sebelum kita masuk ke apa itu tari klasik, jangan lupa untuk like, share, and subscribe channel aku. Oke, tari klasik sejauh yang aku ketahui dan aku pelajari sampai detik ini adalah simpelnya nih, tari yang lahirnya itu di zaman feodal, atau tari yang lahirnya di dalam istana-istana atau keraton-keraton di era lampau. Jadi penciptanya itu adalah petinggi atau raja-rajanya langsung, dengan tujuannya ada berbeda-beda nih tujuannya gitu. Yang satu ada untuk persembahan atau untuk ritual gitu, dan bahkan untuk menceritakan serat atau babat Jawa yang menjadi bukti sejarah dari kerajaan itu sendiri, diceritakan ulang melalui gerak tubuhnya si penari tersebut. Nah, kemudian di tari klasik ini sendiri ada aturan mainnya gengs, beda banget sama tari-tari nanti yang ada jenis-jenis yang lain lah gitu, di luar tarian klasik gitu, yang boleh dimodifikasi dan lain sebagainya. Di tari klasik sendiri itu selain pakem atau aturannya itu benar-benar ketat, gerakannya tidak boleh dirubah. Ciri-ciri tari klasik ini adalah diciptakan oleh petinggi-petinggi atau raja-raja di zaman dahulu itu, di era kerajaan-kerajaan. Kemudian lahirnya di dalam istana. Yang kedua itu adalah gerakannya
atau motif geraknya itu tidak boleh dirubah sama sekali, kecuali rajanya sendiri yang ingin merubahnya dengan alasan tertentu yang mengacu kepada si sejarahnya lagi gitu, si serat atau babat yang dia baca. Kemudian setelah motif gerak atau ragam gerak yang tidak boleh dirubah, kostum, tata rias, kemudian kita bilangnya tata rias dan busana ya, tata rias, busana, kemudian untuk aksesorisnya, aduh masuk tuh tukang roti-roti, maaf ya. Biarkan saja itu tukang roti lewat dulu. Gengs, lanjut. Tadi kita bahas soal selain gerak yang tidak boleh dirubah, tata rias, kostum, kemudian aksesorisnya tidak boleh berubah sama sekali. Kenapa? Karena memang setiap warna atau warna yang ada di kostum, aksesoris, semuanya yang ada di tubuh penari tersebut itu sudah ada simbolnya masing-masing. Kenapa warnanya merah, kemudian kenapa batiknya seperti ini, seperti itu gitu. Itu sudah ada pakemnya tersendiri dari si penciptanya atau raja tersebut. Nah, ada pertanyaan yang sangat amat menarik dari beberapa murid aku kemarin di diskusi. Kita kebetulan di Arimbi Dance Class ini emang ada diskusi grupnya gitu ya untuk teori, selain prakteknya yang selalu setiap seminggu sekali ketemu sama aku. Nah, di WhatsApp grup ini menarik banget ketika kita membahas soal tarian klasik. Aku memang sengaja mengoper teman-teman yang ada di Arimbi Dance Class itu untuk menonton. Kebetulan kemarin tanggal 20 ya, kemarin tanggal 19, aku lupa, pokoknya kemarin banget tuh di Keraton Dalem, Yogyakarta menyelenggarakan tari Bedoyo Sabto yang memang bisa dilihat lewat YouTube secara live ya, virtual gitu. Karena pandemi mungkin, jadi alhamdulillah kita beruntung bisa melihat. Kemudian itu yang menjadi bahan diskusi. Nah, ada beberapa mahasiswa yang menjadi anggota atau member dari Arimbi Dance Class yang bertanya, "Kak, apakah boleh kalau kita nih sudah pakai hijab, kemudian menarikan tarian klasik yang kostumnya dimodifikasi supaya walaupun kita berjilbab kita tetap bisa menarikan tarian klasik?" Nah, ini sebenarnya sudah menjadi bahasan agak panjang ya di Jogja sendiri gitu. Ada beberapa pendapat-pendapat yang bilang kalau ya kesenian itu harusnya fleksibel, bisa dipakaikan kerudung dan lain. Ya, saya bisa bilang, atau aku bisa bilang seni itu fleksibel dan bisa dimodifikasi. Tapi kita lihat dulu dong, kan banyak jenis-jenis tarian, ada genre-genre tertentunya. Nah, untuk di tarian klasik, menurut sudut pandangku tidak boleh ada yang dirubah sama sekali. Kenapa? Disinilah letak toleransi agama dan kebudayaan. Kalau misalnya teman-teman yang menggunakan hijab ingin belajar tari klasik dan ingin menyebarluaskan, silahkan, tapi tidak merubah pakem yang ada. Kalau misalnya teman-teman mau belajar tarian klasik, kemudian pas belajarnya tuh pakai kerudung, pakai hijab atau jilbab, dan kemudian mengajarkannya lagi sama adik-adiknya, itu boleh banget, karena itu adalah salah satu upaya kita dalam melestarikan budaya Indonesia ya. Tapi kalau misalnya teman-teman yang berhijab ini kemudian ingin menampilkannya atau mementaskannya di sebuah pentas besar atau di panggung, mau besar atau kecil, menurutku itu tidak boleh mengubah kostum, tata rias, aksesoris, dan gerakan yang sudah ada. Begitu. Jadi rujukanku memang ke keratonnya, dan memang ada praktisi seni yang nanti di episode berikutnya aku akan wawancara salah satu dosen aku nih yang memang sering banget nari di dalam keraton. Kenapa sih nggak boleh gitu, maksudnya tuh biar lebih detail lagi aja ya, aku akan wawancarai dosenku tersebut. Nah, kemudian kalau dari sudut pandangku pribadi, kalau teman-teman memang berhijab gitu, dan ini bukan membatasi dan tidak bermaksud rasis, kalau teman-teman memang berhijab mau belajar sangat boleh untuk mempelajari tari klasik. Tapi kalau untuk mementaskannya dan memodifikasi kostumnya dengan menggunakan manset atau baju kurung, kemudian kemben, kemudian dikasih kerudung, itu menurutku sangatlah dihindari dan jangan sampai terjadi ya, karena kita juga harus menghargai
kebudayaan yang diciptakan sejak lama seperti itu namanya pelestarian ya. Nah, bagaimana kalau misalnya ada yang menarikan tari-tari daerah gitu Kak, terus kostumnya dirubah sekarang pakai kerudung nih banyak gitu, apalagi di provinsi Banten ya, tempat aku sendiri di Serang gitu, yang pakai kerudung bisa menarikannya, misalnya kayak tari bentang atau tari rampak beduk atau tari ahlan wasahlan dan sebagainya ya. Nanti kita masuk lagi ke jenis-jenis tari, kan ada tari klasik, tari kreasi, tari kreasi baru tuh, ada tari kerakyatan. Nah, kenapa sih ada beberapa tarian yang kemudian kostumnya boleh dimodifikasi? Itu kembali lagi ke syarat dan ketentuan yang berlaku. Sama kayak teman-teman kalau ikut lomba itu pasti kan ada kualifikasinya, apa sih persyaratannya kayak gitu. Kemudian sama kayak teman-teman kalau minum obat ada aturan minumnya gitu. Jadi memang kalau misalnya kita salah membaca aturan minum obat misalnya, kita kan bisa berakibat fatal ya untuk diri sendiri. Nah, begitupun di tari. Jadi teman-teman harus bisa membedakan ini jenis tarian mana dulu nih gitu. Kalau teman-teman mau memodifikasi gerakan, ada beberapa tarian yang memang gerakannya boleh dimodifikasi. Kemudian memang ada beberapa tarian yang memang kostum dan rias busananya itu boleh dimodifikasi. Tapi untuk tari klasik dari aku sih tidak bisa, karena kesaklekannya itu sudah dari moyang-moyangnya di dalam istana tersebut. Begitu sih teman-teman. Nah, kemudian pola lantai. Pola lantai itu apa sih? Jadi pola lantai itu posisi penari ya. Dalam tari klasik ketika sudah ditentukan gerakannya tidak boleh dirubah, rias, busana, aksesoris dan semuanya tidak boleh dirubah. Pola lantai itu berpengaruh gitu. Jadi posisi penari itu juga tidak boleh dirubah. Kalau misalkan pola lantainya aturannya memang harus 7 ya 7, terus tempatnya di sini, saat pindah harus ke sini, muternya ke kanan ya harus ikut. Terus kemudian atau jumlah penarinya 9 ya harus 9, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih gitu. Dan kalau misalnya muternya misalnya pola lantainya air mancur gitu, dibikin ngebelah 2 atau dibikin lingkaran segi 4 belah ketupat, itu tidak boleh dirubah, harus persis sesuai dengan arahan penciptanya. Bagaimana kemudian dengan tarian-tarian lain? Nah, nanti kita bahas di episode selanjutnya tentang tari kerakyatan, tari kreasi baru dan kontemporer ya teman-teman. Jadi untuk tari klasik sejauh ini yang aku ketahui dan aku pelajari seperti itu. Dan untuk referensi penguatnya, aku janji akan mewawancarai salah satu dosenku di Jogja yang benar-benar mumpuni di bidang seni tari klasik seperti itu. Kalau ada teman-teman yang ingin bertanya, silahkan komen di bawah ini ya. Silahkan banget, kita berdiskusi aja gitu. Dan kalau misalnya ada yang gak sepakat dengan pendapatku juga gak apa-apa. Aku senang banget untuk open discussion, tapi tidak pakai otot ya. Kita relax aja dan dengan merujuk kepada acuan atau referensi buku yang benar-benar valid dan bisa dipertanggungjawabkan. Terima kasih teman-teman. Bye.